Akun Fufu Fafa menjadi heboh diperbincangkan publik karena berisi pemikiran-pemikiran seksis, rasis dan juga antagonis. Kita akan membahas pemikiran-pemikiran di balik akun Fufu Fafa di teropong politik, meneropong isu-isu politik dan sosial dari kesunyian desa. Nah, kemarin saya sempat menyinggung tentang fase pemikiran manusia. Dua yang saya sebutkan kemarin yaitu mitis dan teoritis. Nah, hari ini kita akan membahas atau melihat tentang akun Fufu Fafa dilihat dari perspektif cara berpikir manusia. Fase pemikiran manusia setidaknya melewati 3 tahap, yaitu fase memetis, yaitu fase di mana manusia hanya memikirkan tentang gambar-gambar di otaknya lalu kemudian dikomunikasikan dengan bahasa isyarat kepada sesamanya. Jadi apa yang ada di otak lalu kemudian dibahasakan dengan bahasa isyarat ke orang lain, artinya meniru bentuk yang ada di otak lalu dikomunikasikan dengan cara bahasa isyarat. Lalu fase yang kedua yaitu fase mitis, yaitu manusia memikirkan apa yang ada lalu kemudian mulai dikomunikasikan dalam bentuk bahasa. Jadi ketika mereka berpikir tentang misalnya apel, dia pikir tentang apel lalu kemudian dia mengkomunikasikannya dengan menyebut apel terhadap lawan bicaranya atau terhadap orang lain. Lalu fase yang ketiga atau fase yang terakhir sampai hari ini yaitu fase teoritis. Fase teoritis ini manusia menyampaikan apa yang dipikirannya lalu disampaikan kepada orang lain bisa merespon sehingga terjadi komunikasi timbal balik antara dua pribadi atau dua orang. Jadi pada fase teoritis ini mereka berkomunikasi ya bahkan bisa men-challenge apa yang dipikirannya lalu kemudian menyampaikan pemikiran-pemikiran itu kepada orang lain. Nah, pada dua fase itu memetis dan mitis dikenal dengan fase emosional ya atau intuitif ya, yang lebih banyak berfungsi di situ adalah otak emosional atau emotional brain yang juga biasa dikenal dengan animal brain. Nah, pada pemikiran-pemikir orang yang berpikir dalam fase ini, kecenderungan dia akan berpikir tentang apa yang dibutuhkan hari ini, ya, atau cara berpikirnya itu episodik, ya. Dia akan mengukur kebahagiaannya ketika kebutuhan-kebutuhan hari ini itu terpenuhi. Misalnya dia bisa makan, ya, lalu kemudian dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan seksualnya. Lalu kemudian dia merasa aman. Nah, mereka yang ada di dalam fase ini, dia akan menggunakan animal brain ketika dia merasa terancam. Itu melakukan perlawanan dengan hal-hal yang berbahaya misalnya ya. Seperti seorang binatang kalau dia terancam maka dia akan menggigit. Tapi yang sering terjadi di sini adalah mereka akan memikirkan tentang yang tadi saya sebutkan, tentang kebutuhan-kebutuhan dasarnya, tentang kebutuhan seksual, kebutuhan makan dan juga kekuasaan atau perlindungan. Nah, menarik kalau kita melihat apa yang ada di dalam akun Fufu Fafa. Ya, yang ada di sana itu berbicara tentang hal seksualitas. Ya, bayangkan dia menggambarkan tentang bagian-bagian sensitif dari seseorang, khususnya perempuan. Ada berapa artis yang disebutkan di situ. Lalu dia juga menghina orang-orang yang mungkin dianggap ancaman. Ya, seperti Pak Prabowo, kemudian juga ada Pak SBY yang dihina di dalam Fufu Fafa itu. Lalu kemudian tujuannya untuk apa? Ya, saya pikir tujuannya adalah untuk merendahkan orang supaya dia bisa mendapatkan kekuasaan. Dan ini sesuatu yang berbahaya sekali ya. Jadi kalau kita melihat
pemimpin kita akan seperti ini, bisa dibayangkan kalau memang benar ya, ini adalah Gibran yang ada di balik akun Fufu Fafa ini, dan cara berpikirnya begini ya. Dan biasanya orang-orang yang di zaman ini ya, kalau ada orang yang berpikir di zaman ini seperti itu, biasanya adalah orang-orang yang kurang gaul, ya, kurang interaksi dengan orang lain. Lalu yang paling penting adalah dia kurang literasi. Jadi dia tidak punya literasi, tidak punya cukup pengetahuan, sehingga yang ada itu adalah modal-modal alamiah, ya, yang kecenderungan dimiliki oleh orang-orang primitif. Ya, orang-orang primitif itu kan berpikirnya begitu. Bagaimana mereka bisa makan hari ini, bagaimana mereka bisa memenuhi hasrat seksualitasnya, lalu bagaimana mereka merasa aman. Itu adalah pemikiran-pemikiran orang primitif. Dan bayangkan kalau itu terjadi di zaman sekarang, di mana kita sudah berinteraksi satu dengan yang lain, ya, relasi satu dengan yang lain tidak ada lagi batas, ya, kita sudah sampai pada interaksi satu dengan yang lain, tidak ada lagi sekat-sekat suku dan sebagainya, sehingga pemikiran-pemikiran seperti ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan di zaman ini. Dan bayangkan kalau benar ini adalah Gibran dan dia akan memimpin bangsa kita dengan otak emosional. Sementara orang yang ada di fase teoritis misalnya, dia akan berpikir tentang hal-hal yang dipikirkan secara rasional. Jadi dia akan men-challenge tentang pemikiran-pemikirannya. Apakah pemikiran saya ini sudah benar? Apakah pemikiran saya ini bisa diterima oleh publik? Apakah ini tidak mempengaruhi relasi dengan orang lain? Dan yang terpenting, mereka yang berpikir rasional atau menggunakan otak rasional atau rational brain, dia tidak akan selalu berpikir tentang dirinya, tapi dia juga berpikir tentang orang lain. Bagaimana berrelasi dengan orang lain, bagaimana berjuang untuk orang lain, bagaimana berpikir untuk masa depan, bukan cuma hari ini. Jadi di dua fase ini kalau kita melihat, bukan berarti sepenuhnya kita meninggalkan tadi animal brain, karena dalam waktu-waktu tertentu itu bisa kita butuhkan. Ketika kita terancam maka itu dibutuhkan. Tapi yang terpenting adalah kita membutuhkan namanya rational brain, terutama di dalam membangun relasi dengan orang lain. Rational brain itu memberikan kita kemampuan untuk cerdas secara sosial. Ya, sementara animal brain itu akan kecenderung kita tidak akan cerdas secara sosial, karena yang ada itu adalah pemikiran-pemikiran primitif tentang permusuhan, ya, tentang selfish atau untuk diri sendiri atau untuk kelompok sendiri atau untuk keluarga sendiri. Sementara kalau orang berpikir rasional, dia akan berpikir terbuka, dia akan berpikir untuk orang banyak, tidak berpikir untuk kelompoknya sendiri. Nah, bisa ya teman Tropol, bisa dibayangkan kalau misalnya kita akan dipimpin oleh orang yang dituntun oleh emotional brain atau animal brain, akan seperti apa bangsa kita. Ya, semoga saja ya di balik akun Fufu Fafa itu bukanlah wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, sehingga kita memimpikan Indonesia yang lebih baik, oleh karena beliau bukanlah dipimpin oleh animal brain atau emotional brain, tapi benar-benar dipimpin oleh rational brain. Dan kita berharap juga presiden terpilih kita yaitu Prabowo memiliki hal serupa, sehingga kita akan melihat bangsa kita untuk menjadi lebih baik. Tetap di Teropol, teropong politik, meneropong peristiwa-peristiwa politik dan sosial dari kesunyian desa.